Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat berapa menit ya? 4 menit. Karena saya harus membuat kopi dulu. Beli kopi dulu, baru kemudian bikin kopi. Ya, pada malam hari ini tema kita adalah bagaimana kita punya komitmen untuk lunasi hutang. Jadi sejarahnya orang punya utang kan macam-macam ya. Kalau saya dulu kan punya utang besar sekali karena memang kewarisan dan itu bukan utang saya, tapi saya hanya sebagai tertagih untuk membayar. Nah, topik yang sekarang saya angkat adalah utang saya sendiri atau utang kita sendiri ya. Bukan utang kewarisan, bukan utang yang lain, tapi memang ulah kita sendiri. Jadi sejarahnya punya utang karena saya dulu pernah utang nih di berapa tahun lalu itu saya tuh pernah punya utang. Saya pernah punya utang pada Upland. Padahal berutang sama Upland itu nggak boleh, ya kan? Di bisnis NASA kan oleh Pak Ali dibuatkan materi di bootcamp maupun di KD intensif atau KDI fokus itu kan ada materi hubungan Upland dengan downline jangan sampai ada utang piutang. Tapi saya dulu itu pernah utang. Saya pernah utang pada 3 orang Upland saya, yaitu Pak Ali pertama kali, totalnya 1.500.000 untuk keperluan membeli sepeda motor. Ya. Sebenarnya nggak membeli juga, itu ada teman saya yang dia punya motor kredit gitu, terus disuruh meneruskan oleh saya. Tapi karena sesuatu hal yaitu tidak diurus ya, surat-suratnya itu nggak diurus, akhirnya lah saya ngelunasi nanti BPKB-nya jatuh ke orang itu ya kan. Nah makanya saya nggak mau. Dan pada waktu itu transaksinya saya bayar ke dia itu 1.500.000 dan saya utang pada Pak Ali. Terus saya angsur sampai kemudian saya tidak teruskan angsurnya sehingga motornya ditarik oleh dealer. Jadi nama saya tetap baik di dealer, tapi teman saya tadi itu namanya sudah terblacklist. Ya sama-sama nakal, dia nakal, saya juga nakal. Nah, terus saya utang kedua pada Pak Ardi. Saya utang sebanyak 5 juta rupiah. Dan pada waktu itu kekeliruan saya adalah saya itu kok sampai bisa punya utang ya. 5 juta itu angka yang besar sekali. Yang menurut saya itu besar sekali. 5 juta rupiah. Dan kekeliruan saya adalah saya itu sok kepedean karena saya sudah menjadi seorang pengusaha. Ada saudara yang anaknya mau masuk kuliah, itu sok-sokan mau saya ambil alih ya. Mau saya ambil alih untuk pembiayaan macam-macam. Dan akhirnya diiyakan. Akhirnya saya yang harus membayar. Maksud saya adalah ketika tiap bulan itu keponakan saya itu butuh uang, itu Mbok Iyao datang ke rumah saya. Jadi tahu setiap bulan dia datang, itu saya kasih uang untuk dia bayar SPP. Tahu-tahu sudah setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahun, baru kemudian minta geragapan saya. Dibilang, begini Om, ini kan sudah setengah tahun untuk bayar semesteran. Ini kalau nggak dibayar nanti bisa di DO. Apa tidak kasihan kalau punya keponakan kok di DO? Hebat ya. Orang lain yang ceroboh, kita sendiri yang kerepotan karena ya kekeliruan saya sendiri itu merasa sok jago itu, merasa sebagai paman yang bertanggung jawab terhadap keponakannya. Akhirnya saya kerabiaan itu. Cari utang kepada Upland. Akhirnya saya nembung atau pinjam ke Pak Ardi. Dan pada waktu itu saya memang sudah sudah peringkat saya sudah diamond itu. Saya sudah diamond. Sehingga saya bisa mengatakan, nanti saya ambilkan dari rabat kepemimpinan saja lunas. Ya, saya ambilkan dari rabat kepemimpinan saja pun lunas. Atau saya collecting dari laba eceran stokis saya itu
Dari laba eceran harian saya itu lunas. Itu mudah sekali. Jadi meskipun ada agak sedikit sombong ya, sedikit sombong karena kepedean saya itu. Saya sudah bisa jualan online dan cukup laris, tapi ketika digedak 5 juta rupiah itu ya blenger juga kan. Waduh, 5 juta rupiah. Saya pinjamkan ke Pak Adi karena pada waktu itu juga saya harus membayar ini pendidikan sekolah anak saya. Simsin sama IVA itu kan SPP-nya kan 1.500.000 itu. Jadi kalau 2 anak 3 juta. Ditambah 5 juta keponakan saya. Jadi saya terpaksa berutang gara-gara orang lain atau saudara. Itu kasus pertama. Dan saya bayarnya ke Pak Ardi itu saya ambilkan dari rabat kepemimpinan. Karena rabat kepemimpinan dinas itu gede. Pada waktu itu rabat kepemimpinan saya sudah di atas 7 juta. Utang kedua lagi sama Pak Ardi lagi. Jumlahnya lebih gede lagi. Dan lagi-lagi kepada keponakan tadi. Dengan omongan yang sangat keren. Om, keponakanmu mau nikah. Buat tolong dibantu. Ya, akhirnya saya bantu. Berapa butuhnya? Sekian-sekian. Oke, saya nyumbang 5 juta. Demi keponakan sendiri menikah. Dan saya bayar, itu lagi kepada Pak Ardi, itu saya ambilkan dari rapat kepemimpinan lagi. Dan lunas. Jadi makin pede itu, ya, saya itu makin pede sekali. Makin pede, karena di sana sudah menyelesaikan satu masalah, kemudian masalah kedua dengan sangat enteng. Wah, kepedean saya luar biasa. Tapi begini teman-teman, ketika kita bantu saudara, satu dijawab, terselesaikan. Bantu saudara kedua terselesaikan. Ini rupanya membuat saudara yang kita bantu itu ketagihan. Rupanya ketagihan. Jadi misalkan begini, ditanya, dari mana? Dari Om Sindu. Ngapain? Pinjem uang. Terus dikasih. Wow, berarti Sindu uangnya banyak dong. Ya, kalau kesana mumpung orangnya orang baik. Jadi versi kita orang Indonesia itu kalau orang baik itu artinya uangnya banyak dan kalau dipinjam ada. Itu namanya orang baik, katanya gitu. Kalau nggak ada uangnya berarti bukan orang baik. Nah, hebatnya kita itu ketagihan untuk dibilang orang baik. Dan kita tetap kepengen komitmen untuk menjaga nama baik kita kan. Supaya tetap dianggap paman yang baik, saudara yang baik, maka kita kerja keras untuk selalu terlihat punya uang. Ini sejarahnya orang punya utang. Ya. Dan benar, setelah membantu pertama kedua ini berudul itu. Berudul itu artinya beruntun. Saudara-saudara jauh yang lain yang dulunya itu nggak kenal sama sekali. Bahkan saya itu merasa ya hanya tahu namanya tapi nggak kenal orangnya, nggak kenal secara pribadi, itu nggak kenal sama sekali. Itu tahu-tahu WA, halo, assalamualaikum Om, waalaikumsalam. Om Sindu baru nganggur, baru di rumah ya, iya. Om, ada kebutuhan sedikit. Aduh, apalagi nih? Angsuran mobil saya ini sudah telat. Besok sore harus membayar. Aduh, angsuran mobil berapa tuh? 3,8 juta Om. Wow. Bayangkan, akrab juga tidak, kenal juga tidak. Ketemu saya tuh paling hanya di acara apa ya? Hanya acara mantenan atau acara apa. Itu pun kenalnya sambil lalu. Tahu-tahu nih merasa akrab kemudian pinjam uang. Lah saya bilang, lah kalau duit ada tapi kalau untuk kamu pinjam aku nggak ada kan gitu. Wah, mbak tolong Om, carikan pinjaman. Gila nggak? Dia kepengen terselesaikan masalahnya, saya yang disuruh cari pinjaman. Dan kalau enggak nanti mobil saya ditarik. Batinku ya, lah mobil-mobilmu kalau nggak bisa ngangsur ya terserah kan. Tapi pada waktu itu memang saya tolak ya. Karena saya udah tahu indikasinya ini kalau saya pinjamin nanti preman itu. Mana-mana satu keranda, itu bukan keranda lagi, satu keranda ya. Satu keluarga besar itu nanti berbondong-bondong itu. Maka saya tolak. Nah, pinjam kedua saya ke Pak Agung.
Ketiga. Jadi pertama ke Pak Ali, orang kedua, aplan kedua itu Pak Ardi, sebanyak 2 kali itu saya pinjam. Kemudian ke Pak Agung itu 2 kali. 10 juta, 10 juta. Nah, pada waktu itu ada berita, ya, ada berita bahwa keponakan saya mau di DO, mau di DO karena memecahkan peralatan laboratorium. Pusing kan? Batin saya ini canak cewek kok cenanangan bener kan itu. Sampai gelas ukuran, sampai kaca yang ada di mikroskop itu kok sampai pecah. Ini anaknya yang pecicilan kok omnya yang suruh bayar, ini aneh ini. Tapi karena saya kasihan, padahal saya nggak lihat kerusakannya, nggak lihat, hanya dapat laporan aja itu. Entah itu karena gini, orang yang pinjam uang atau minta uang itu kan sangat pintar sekali membuat narasi kan, sangat pintar membuat narasi, sangat pintar membuat redaksional. Pokoknya kata-kata mintanya itu lebih canggih daripada kalimat berdoa dia kepada Allah. Makanya sekarang ini saya kalau mengajarkan pada Anda itu berdoalah minta uang. Jangan sampai Anda minta uang pada saudara. Jangan sampai Anda butuh uang itu kepada saudara atau teman. Jadi mintalah uang pada Allah, jelas itu. Supaya nanti kasusnya tidak seperti saya. Begitu saya pinjami, dia merasa bahwa untung ya Allah, untung. Terima kasih banyak Om Sindu, terima kasih. Kalau enggak Om bantu, nah, sekolahku gimana? Kuliahku seperti apa? Jadi sudah uang saya hilang, dia menjadi syirik karena menyekutukan Allah dengan saya. Betul kan? Dan ini tolong nih, kenapa nih materi ini sangat penting sekali harus saya bedah. Karena nanti Anda akan mengalami seperti saya. Karena jebakan diamond itu di sini. Ya, jebakan diamond itu ada di sini. Nah, mumpung Anda belum diamond, saya kasih tahu dulu. Jebakan diamond itu ada di sini. Semua diamond itu nanti pasti uangnya dipinjam. Yang pinjam itu pertama itu saudara, itu jelas itu. Saudara itu pasti pinjam. Saudara dekat pinjam. Begitu dikasih, nanti cerita itu. Cerita ke sana kemari bahwa dia mempromosikan saudaranya yang baik hati dan telah sukses di NASA. Ini terpaksa saya bedah karena terus terang saja ya, inilah kasusnya. Kasus terbesar di dunia network marketing atau di bisnis MLM itu adalah uang. Karena kalau orang di bisnis network marketing, begitu dia diamond, bonusnya di atas 10 juta itu ya. Itu dikira orang lain, itu Anda punya duit 100 juta rupiah dan nganggur itu. Dikiranya nganggur. Makanya banyak sekali yang nanti akan menggerogoti. Yang pertama kali saudara dekat. Yang kedua saudara jauh. Yang ketiga nanti teman-teman jauh. Itu mendadak akrab sekali. Dan celakanya yang namanya utang itu dimulai dari kadarnya 500.000 dulu. Ya, kadarnya 500.000 dulu. Itu kadarnya. Atau test case-nya. Atau demplotnya itu 500.000 dulu. Begitu 500.000 Anda berikan, besok naik ini. Enggak 500.000 lagi. Antara 700.000 sampai 1 juta. Begitu Anda kasih, bisa naik lagi tuh. Naik jadi 3 juta. Begitu Anda kasih, bisa naik lagi. Dan ingat, mereka tuh sebetulnya mau minta uang, tapi ngomongnya pinjam. Begitu ngomongnya pinjam, nanti di penutupnya ketika mereka terima duitnya, duit dari Anda kasih beneran. Nanti ada penutupnya begini. Ya doakan ya Om, semoga saya bisa segera punya uang. Walaupun saya nggak tahu dapat uangnya kapan. Bahasa halus penutup supaya dimaklumi kalau nanti tidak mengembalikan. Nah,
Ingat ya, yang namanya apalagi di bisnis network marketing ini kan kita di train ya, kita diajarkan untuk peduli pada keluarga. Peduli keluarga, peduli keluarga. Yang penting keluarga dulu, yang penting keluarga dulu, yang penting keluarga dulu. Kita harus menjadi begini untuk keluarga. Dan kita terpesona dengan pematerinya. Wow, pemateri saya mengajarkan untuk keluarga. Berarti bisnis ini luar biasa. Iya, betul. Bisnis ini luar biasa. Ilmunya itu luar biasa. Yang tidak luar biasa adalah ketika nanti kejeblos. Nah, nanti kejeblos. Kejeblosnya di mana? Suatu saat mereka pinjam uang ketika bonus kita masih agak jauh. Dan karena kita kemudian menjadi paman yang baik, bude yang baik, tante yang baik, maka kita terpaksa pinjam ke orang lain. Begitu kita kasihkan, dia nanti dengan gaya dia, ya kan, dengan gaya dia itu presentasi di depan kita, wah menyanjung-nyanjung. Di depan kita menyanjung-nyanjung, tetapi di belakang kita ya nanti dia promosi, wah itu orang baik, saudaraku orang baik, segera ke sana. Itu pasti dibantu. Kemarin aku pinjam segini aja dibantu kok. Dan kecenderungannya naik lagi. Nah sampai suatu saat saya dipinjami itu dimintain uang itu 10 juta. Dan hebatnya apa? Itu saya kasih. Saya pinjam ke Pak Agung. Pak Agung, saya pinjam uang 10 juta. Alasannya begini. Nah pada waktu itu Pak Agung bilang, oke mas akan saya pinjami. Tapi sebetulnya begini, seperti petani Mas Indu. Seperti petani. Petani itu memberikan pupuk ya kan, kepada tanamannya. Petani itu memberikan pupuk kepada tanamannya. Dan petani memberikan pupuk kepada tanamannya itu tidak banyak. Sedikit tapi sering. Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Bukan blek, bukan dikasih banyak. Dan petani ini memberikan pupuk karena dia sudah tahu bahwa pemberian pupuk ini untuk melipat gandakan kemampuan si padi, si tanaman. Nanam cabai dikasih pupuk NASA, hasilnya si tanaman cabai sanggup berproduksi lebih banyak dan lebih hebat. Nah sekarang kalau saudara Mas Indu itu dikasih 10 juta, kira-kira loh ya, kira-kira orang itu nanti bisa menghasilkan 20 juta atau tidak? Kalau dia bisa menghasilkan 20 juta, kasih. Kalau dia minta 5 juta dan Anda kasih 5 juta, karena dia dengan 5 juta itu dia bisa menghasilkan 5 juta atau 10 juta tiap bulannya. Maka hukumnya kasih. Itu namanya membantu. Tetapi kalau dia butuh 10 juta dan Anda kasih 10 juta, kok dia tetap tidak menghasilkan 10 juta, artinya Anda tidak membantu. Tapi Anda mengambil alih. Nah, ini dia. Jebakannya adalah mengambil alih. Seharusnya tanggung jawab dia, tapi Anda ambil alih. Makanya Anda hanya mendapatkan nama baik, dan mereka tetap tidak bisa berproduksi, mereka tidak bisa kreatif, mereka tidak bisa berkembang sesuai dengan apa yang dia minta. Jadi, dan coba nih, kalau misalkan seorang distributor pinjam uang ke bank untuk beli mobil, apakah itu boleh? Wah, kalau saya malah anjurkan itu. Pak, boleh nggak? Pak Sindu, saya peringkat diamond nih. Saya mau kredit mobil, boleh nggak? Oh, boleh. Boleh. Selama Anda di NASA dan selama Anda peringkat diamond, Anda mau kredit mobil, boleh. Malah saya anjurkan itu. Loh, tapi kan itu utang Pak. Iya, itu utang. Tetapi gara-gara Anda diamond, Anda punya mobil sehingga Anda bisa menggunakan mobil Anda tadi untuk performan Anda, untuk ngisi NDO, ngisi seminar di
di sana sini karena Anda butuh pertama mobilitas, yang kedua keamanan. Bukan gaya loh ya, bukan gaya. Jadi beli mobil kredit di NASA peringkat diamond itu bukan gaya, bukan gaya hidup. Tapi karena dan bukan performance. Satu, untuk keselamatan. Karena naik mobil jauh lebih aman daripada naik motor. Yang kedua, Anda semakin meningkat kinerjanya untuk mengisi seminar keliling. Anda melakukan follow up ke semua kaki Anda, ke kedalaman Anda semakin rajin. Nah, yang tidak boleh adalah Anda belum diamond, tapi Anda mengajukan kredit ke bank, DP-nya utang upline. Nah, cara bayarnya Anda kerja sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Itu yang nggak boleh. Ada seperti itu? Ada. Apakah ada seperti itu, Pak? Oh, banyak. Jadi, menjual sesuatu untuk DP mobil, untuk down payment ya, tanda jadi untuk beli mobil, untuk uang muka pembelian mobil, uang muka sebagai untuk kredit mobil. Nah, setelah mobilnya datang baru kemudian dia pergi ke luar negeri dan dia mengangsur mobilnya dari gaji ketika dia kerja sebagai BMI atau TKI. Itu boleh? Enggak, itu yang enggak boleh. Itu enggak boleh karena itu apa? Ceroboh. Satu, lunasnya 5 tahun, ya kan? Yang kedua, begitu lunas 5 tahun, Anda pulang ke Indonesia, mobilnya sudah mobil second, itu pun ketinggalan 5 tahun. Dan sekali tidak telat membayar, atau 2 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran, Anda masih kerja di luar negeri, mobilnya sudah hilang. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau misalkan ya, saya kredit mobil nih, itu apakah saya perlu malu? Enggak. Kenapa? Karena itu untuk mendukung utang saya tadi, untuk mendukung kinerja saya. Ya, mendukung kinerja saya. Dan akhirnya saya kinerjanya luar biasa sehingga bonusnya meningkat tajam. Dan bonus atau passive income saya itu lebih besar 3 kali, ya, lebih besar 3 kali daripada beban yang harus saya bayarkan untuk membayar angsuran mobil. Tapi kan malu, Pak, beli kredit. Ya benar. Beli kredit itu malu, lebih gaya kalau bayar cash, ya kan? Tapi ada nggak orang yang beli mobil gayanya bayar cash padahal ya tetap ngutang? Ada, banyak. Ya lumayan banyak. Tetap kredit, cuman kreditnya tanpa riba. Pinjam ke temen pinjam ke mana atau ke ya terserah lah, itu banyak sekali. Tapi ada yang seperti itu? Oh, banyak. Nah, utang yang kedua dari Pak Agung, yaitu ketika anak saya harus berangkat ke Jepang. Ya, ke Jepang. Karena pada waktu itu untuk berangkat ke sana semuanya komplit, sudah. Untuk keberangkatan sana itu sudah saya bayarkan. Yang belum itu uang sakunya. Pada waktu itu saya pusing sekali. Waduh, di Jepang itu butuh uang saku berapa nih? Waduh, nggak ngerti nih aku. Nah, saya cek. Kira-kira 1 yen itu berapa rupiah ya. Maka oke, ketemu. Pokoknya yang penting anak saya punya uang. Meskipun untuk kebutuhan sana sudah saya bayar semua. Saya pinjam ke Pak Agung, saya mau pinjam 10 juta, nanti saya potongkan atau saya transfer, saya lunasi dari rabat kepemimpinan. Karena lagi-lagi rabat kepemimpinan saya itu gede banget. Pada waktu itu rabat kepemimpinan saya sudah tembus 14 juta. Jadi boleh nggak saya utang? Boleh. Selama apa? Selama sumber pemasukan saya itu lebih besar daripada beban utang. Boleh nggak saya utang? Ya boleh. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu kalau utangnya lebih besar daripada kemampuan. Dan itu marak terjadi kan di lingkungan kita itu kan banyak orang yang punya utangnya gede-gede tapi kemampuannya nol.
utangnya 10 juta, tapi daya angsurnya hanya 500.000. Jadi lunasnya 20 bulan. Itu boleh nggak? Sebetulnya kalau saya menganjurkan jangan lakukan itu. Pertama, kita harus setelah selama 20 bulan. Benar kan? Yang kedua, kasihan yang meminjami. Karena perasaan orang yang meminjamkan uang ya, perasaan orang yang duitnya dipinjam, itu perasaannya ketika duitnya dikembalikan tuh leganya berlipat-lipat. Seperti kita jalan jauh sekali, jalannya menanjak, tanahnya berpasir, dan diterik panas matahari, keringatnya sudah bercucuran kemana-mana, dan nemu air degan. Nah, begitu diminum, gluk-gluk-gluk itu segar sekali. Itulah kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang uangnya dipinjam. Tapi kalau bayarnya ngangsur, bisa Anda bayangkan. Oh ya maaf, ini versi saya sendiri ya. Ini versi saya sendiri. Ini versi saya sendiri. Jadi kalau saya punya utang kepada Pak Adi 5 juta, kalau saya angsur 500.000 itu, ibaratnya Pak Adi berjalan di padang pasir, keringatnya beliau bercucuran sampai rambut ini pun basah kuyup oleh keringat, dan mengharapkan mendapatkan air degan, 1 butir degan, untuk bisa memenuhi dehidrasi beliau, untuk memenuhi kekurangan air karena beliau berkeringat, untuk menggelontor mineral yang tadi terbuang. Tapi ternyata tidak saya berikan 1 butir air kelapa. Yang saya berikan pada beliau hanya air kelapa sepanjang sedotan. Segernya seger, tapi hanya sepanjang sedotan. Kira-kira orang yang kita pinjami duitnya tadi itu bisa fight, berjalan terus berkarya luar biasa, atau malah mati. Mati karena dehidrasi. Setahu saya mati karena dehidrasi. Buktinya orang yang ngasih pinjaman, itu besok kita pinjam lagi sudah nggak bisa lagi. Betul kan? Tapi ketika Pak Adi, saya utang pada Pak Adi 5 juta, dan tanggal 20 begitu saya terima bonus langsung saya transfer. Itu Pak Adi rasanya, wow. Gluk, 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 wow. Langsung semua kepenatan itu hilang. Ya. Rasa bangganya, ya ampun Sindu, ampun luar biasa sekali. Hanya belum memiliki daya dorong yang spektakuler. Buktinya apa? Besok saya pinjam lagi, ada lagi duitnya. Pak Adi, saya butuh, oke, dengan senang hati. Dengan senang hati. Dan itu saya lakukan itu. Dan ketika saya utang Pak Ali pun juga iya seperti itu. Ketika saya utang pada Pak Agung itu pun seperti itu. Nah, karena saya pernah mengalami gini, saya ngutangi orang dan orangnya bayar. Saya ngutangi orang dan orangnya bayar. Meskipun saya udah lupa itu. Dan utangnya nggak banyak loh. Utangnya itu nggak banyak. 1.500.000. 1.500.000. Jadi untuk kebutuhan apa saya nggak ngerti. Isi saya juga nggak inget itu. Tahunnya kami transfer 1.500.000 jeleng gitu ya. Nah, ketika istri saya ulang tahun, ya kemarin ulang tahun kemarin itu ada SMS masuk. Ding. Sudah saya transfer 1 juta, yang 500.000 nunggu aku gajian ya. Itu rasanya kayak apa? Rasanya seperti itu loh. Seperti orang yang berjalan jauh sekali di dataran tinggi, panas terik matahari, kemudian ada transfer masuk 1 juta. Itu rasanya kayak dihadapkan air kelapa, air kelapa yang habis metik gitu, kemudian diparasi gitu ya. Kemudian kami seruput, wah rasanya di tenggorokan seger sekali. Meskipun saya masih punya uang, istri saya masih punya uang. Tapi ya seperti loh, seperti kalau kita kehilangan uang, ya, mendadak kita menemukan.
Pernah mengalami seperti itu? Saya sering kehilangan 100.000. Uang saya hilang 100.000. Tapi uang 100.000 yang hilang tadi itu terhapuskan, derita kehilangan 100.000 tadi terhapuskan ketika saya menemukan uang 50.000. Meskipun mungkin itu uang saya sendiri juga. Saya bilang, 50.000. Jadi seolah-olah ya 100.000 tadi itu sudah termaafkan gitu. Rasanya seperti itu. Nah sekarang ridhonya seorang yang dipinjami uang itu loh. Itu ridho sekali Bapak Ibu. Nikmat sekali. Karena saya ngalami sendiri ya. Ada orang pinjam 1,5 juta kemudian dikembalikan 1 juta. Kejadiannya belum lama, kemarin. Baru kemarin sore itu. Itu rasanya kami wow. Kayak menemukan apa yang kayak orang stroke mendadak bisa lari itu loh. Itu spektakuler sekali. Nah, jangan sampai ketika kita pinjam uang itu ngangsurnya kelamaan Bapak Ibu. Jangan sampai. Karena apalagi kalau kita pinjam uang, kemudian sampai kita ditagih dan kita nggak bisa bayar. Itu sengsaranya luar biasa. Serius, sengsaranya luar biasa. Sengsaranya siapa? Sengsaranya yang nagih. Maka saya bayangkan ketika saya itu uang 1,5 juta baru dibayar 1 juta pun senangnya luar biasa. Kenapa? Karena jumlahnya lebih dari separuh. Bukan hanya 5%, bukan hanya 10%. Dan tidak lama. Dan saya anggap 1,5 juta itu uang yang sangat kecil. Karena peminjamannya sudah lama. Tapi mendadak kok dibayar. Dan orang itu pun nggak pernah utang pada saya. Ya. Orang yang mengembalikan itu malah nggak pernah utang. Sebelumnya belum pernah utang. Dan rasanya spektakuler. Dan saya tuh membayangkan seandainya saya punya utang dan saya membayar utang saya tadi itu kontan, jeglek gitu. Rasanya kayak apa ya? Pernah Bapak Ibu membayangkan kalau bagaimana sih perasaan orang yang uangnya kita pinjam kemudian kita bayarin lunas seketika jeleng gitu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, orang yang duitnya dipinjam kemudian dikembalikan itu rasa syukurnya itu 4 kali lipat dari orang yang bayar malah. Luar biasa sekali. Maka kalau saya paling seneng itu punya utang yang saya bayarkan lunas, sehingga saya senang sekali memperhatikan ekspresi dari orang yang uangnya saya pinjam tadi. Saya senang sekali mengamati ekspresinya itu. Ternyata mereka bangga. Mereka bangga dengan saya karena saya bisa mengembalikan uang yang saya pinjam itu tepat waktu dan jumlahnya sama. Dan mereka rasa syukurnya itu luar biasa. Luar biasa Mas Indu, terima kasih. Aku memang hari ini baru butuh nih. Kalau yang namanya Pak Ardi itu kalau bilang butuh uang itu memang butuh beneran. Ya, kalau Pak Ardi sampai bilang butuh uang itu memang benar-benar butuh itu. Kalau Pak Agung sampai bilang butuh uang itu benar butuh dan benar-benar gede sekali. Tapi kalau orang yang hobinya minjem, itu orang yang tidak menghargai uang. Makanya 5 juta dianggap kecil. Tapi kalau orang yang bisa menghasilkan uang yang sangat banyak, 5 juta itu gede sekali. Saya itu menganggap ketika saya utang 5 juta, itu perasaan saya itu gede sekali. Itu angka yang sangat spektakuler. Dan orang yang uangnya banyak, itu menghargai setiap rupiah. Ya, orang sukses itu selalu menghargai setiap rupiah. Orang yang tidak sukses tidak pernah menghargai meskipun bukan hanya 1 rupiah, tetapi jutaan rupiah. Mereka tidak menghargai, mereka tidak menikmati, bahkan mereka tidak pernah bersyukur. Dan lagi-lagi sumber kita punya uang adalah gara-gara kita gengsi. Pertama,
Kita gengsi karena merasa sudah sukses. Yang kedua, kita kepengen menjadi orang baik. Nah, dianggap orang baik. Makanya uangnya dipinjam, makanya kita ngasih. Kemudian kita dianggap pahlawan. Penyelesai segala masalah rumah tangga. Sehingga kita sering ngorek keterangan. Kamu butuh apa sih? Kenapa sih kamu seperti ini? Mbok tolong please kamu jujur. Kamu tuh ada apa? Biasanya kita kepada mertua. Atau kita pada orang tua. Lah kalau orang tua ditanyain, kamu ada apa sih Bu? Ibu ada apa sih? Mbok monggo jujur aja. Ya lama-lama karena nggak punya masalah apa-apa ya. Lama-lama ya aku tuh pusing nak. Pusing apa? Pusing kebun saya yang itu loh. Kenapa? Itu belum lunas. Ya karena didedes ya lama-lama ngaku kan. Padahal kalau nggak kita dedes ya itu nanti selesai sendiri kok. Nah kita nanti akan punya utang itu gara-gara kita kepengen mengambil alih. Ibaratnya begini, anak kita yang ujian matematika, kita yang mengerjakan. Orang lain yang dapat ujian malah kita ambil alih. Sehingga orangnya tetap nggak bisa mengerjakan, tapi kita sudah kadung capek. Betul kan? Nah, kisahnya ketika dulu saya mengembalikan uangnya Pak Adi 5 juta. Pak Adi bilang, wah alhamdulillah Mas Indu terima kasih banyak. Mas Indu malah, kok ya tahu ya kalau saya sedang butuh duit. Karena Pak Adi pada waktu itu sedang memperbaiki mobil. Oh, mobilnya Pak Adi itu di bengkel ganti spare part. Ganti spare part dan di rekeningnya Pak Adi mungkin sedang tidak ada uang. Rekening yang dibawa Pak Adi mungkin sedang tidak ada uang. Tak tahu ada transferan masuk Pak Adi 5 juta rupiah dari Sindu pelunasan utang. Wah, alhamdulillah nih bisa bayar bengkel. Lah itu seandainya saya nggak transfer kira-kira Pak Adi bermasalah kan? Gara-gara duitnya dipinjam Sindu akhirnya bayar bengkel harus terpaksa besok. Atau mobilnya ditinggal di situ Pak Adi pulang jalan kaki, ya kan? Kan kacau sekali itu. Maka di materinya Pak Adi, Pak Ali itu utang piutang itu ditiadakan, ya. Jangan sampai kita punya utang piutang, apalagi mengadakan bisnis itu tidak boleh utang piutang. Ya kalau mentalnya sudah benar sih boleh, misalkan ya mental seperti saya, ngalem diri sendiri boleh toh. Karena begini, karena saya tuh selalu menghargai uang. Uang 1 rupiah tuh bermanfaat sekali. 100 rupiah itu bermanfaat sekali. 1000 rupiah juga bermanfaat sekali. Apalagi jutaan rupiah itu besar sekali. Nah kalau kita sudah bisa menghargai, memaknai bahwa uang itu sangat besar, menciptakan uang itu tidak mudah, maka kita bisa menghargai uang tadi dan kita bisa menghargai orang yang uangnya kita pinjam. Yang celaka itu kalau semua uang yang kita pinjam kita anggap kecil sehingga kita tidak memprioritaskan untuk membayar. Nah, banyak sekali orang yang punya utang dan tidak kunjung lunas. Sebetulnya bisa lunas cepat, ya. Hanya saja kita tidak komitmen untuk bayar cepat. Kita selalu berasumsi, orangnya kan masih kaya. Loh, kalau orangnya kan masih kaya. Loh, emangnya orangnya bisa miskin? Apakah kita mendoakan orangnya cepat miskin sehingga kita bisa mengembalikan uangnya? Enggak kan? Nah, jadi kalau kita kepengen utangnya segera lunas, seperti saya yang saya lakukan, saya itu memakai manajemen prioritas. Saya itu memakai manajemen prioritas. Jadi, saya hitung supaya saya nggak pernah punya utang lagi ya. Saya tuh memberlakukan ini, berapapun uang yang masuk, segera diambil untuk membayari hal-hal nilai yang besar-besar yang tidak bisa diganggu gugat. Maka begini, 1, biaya sekolah anak.
itu nggak bisa diganggu-gugat. Meskipun kita, bisa saja kita membayarnya bulan depan bisa saja, tapi ingat ya, ingat namanya SPP, namanya tagihan motor ya atau tagihan mobil itu sifatnya bulanan. Karena sifatnya bulanan sebetulnya kita dilatih untuk komitmen, jangan sampai mundur. Jangan sekali-sekali memiliki budaya bayar mundur. Harus bayar maju. Maka ketika kami terima uang, langsung diposisikan. Ini khusus untuk bayar sekolah anak. Ini khusus untuk orang tua. Karena ini gede-gede. Lunasi utang mertua sekitar 8 juta. Untuk sekolah anak sekitar 6 juta. Jadi 6 untuk anak, 8 untuk mertua. Ini saya prioritaskan dulu, disimpan atau ditransferkan, kemudian yang lainnya baru saya utak-atik. Yang lainnya bisa diotak-atik. Misalkan untuk urusan makan, urusan makan itu kan bisa diotak-atik. Kenapa orang punya utang? Saya katakan begini, Anda boleh utang, saya itu bisa boleh berutang seandainya saya hampir mati kelaparan. Kalau saya hampir mati kelaparan, maka saya baru minta utang. Tapi kalau saya masih, maaf ya, saya itu hanya minjami utang pada orang, itu kalau orangnya nggak merokok. Tapi kalau orang yang ngerokoknya masih kelempus sampai kiamat nggak akan saya utangi. Meskipun saya perokok. Paham maksud saya? Orang itu baru tak pinjami utang. Kalau saya tahu persis, dia makannya hanya nasi, lauk, kerupuk. Nasi, lauk, kerupuk. Itu baru saya pinjami utang. Tapi kalau makannya masih pakai telur, pakai ayam, minumnya es teh, sampai kiamat gak akan saya pinjami. Gak akan. Kenapa? Karena itu sebenarnya dia itu malas. Dia malas, dia makannya seperti ratu, cari uangnya kaya asu. Mangane kaya ratu, golek duitnya kaya asu. Jadi saya tuh baru punya utang kalau saya tuh memang sudah mentok ya. Utang pada plan itu apa-apa saya udah nggak punya. Motor nggak ada, apa-apa nggak ada. Nah itu saya baru utang. Tapi kalau pinjam 500.000 dia masih naik motor. Ya ngapain motornya kan gitu. Ya ngapain kamu pinjam duit? Oh kamu masih bisa naik motor? Kecuali kamu nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Nah ini saya menolong. Tapi kalau pinjam macam-macam kok dia masih ngerokok, dia makannya masih seperti raja begitu ya. Itu berarti kita sudah mengambil alih. Kita mengambil alih. Dan kita memelihara kemiskinan dia. Dan sekali kita berikan, dia nanti akan pinjam terus. Istilahnya kalau bahasa Jawa adalah jagake atau kita dijagake. Ya membantu orang itu yes. Seperti petani mupuk tanamannya itu yes. Wajib. Membantu orang lain wajib. Tapi ingat, namanya membantu bukan mengambil alih. Jangan sampai kita membantu, tetapi bantuan kita adalah mengambil alih. Seharusnya dia mendapatkan ujian, biarkan dia yang mengerjakan ujiannya, dan biarkan dia menjadi ahli dengan ujiannya tadi, dan bantuan kita melipat gandakan daya dia. Tapi kalau bantuan kita tidak menjadikan dia apa-apa, itu namanya mengambil alih. Dan nantinya kita akan jadi sombong. Sombongnya begini, untung tak bantu, nara tak bantu mati gue. Nah itu namanya syirik ya, menyekutukan diri sendiri kepada Tuhan ya. Jangan sampai terjadi. Ya sombong itu bukan kelihatan gaya menyombongi orang lain, bukan. Sombong itu kita tuh melakukan pada diri kita sendiri kok sebetulnya.
Maka di satu saya, jangan merasa disombongi dong. Emangnya kamu merasa disombongi, emangnya orang itu nyombongin kamu? Enggak kok. Kita tuh kadang menjadi sombong itu ketika kita mengucapkan nek ra tak bantu mbuh nasibmu mbiyen piye. Itu namanya sombong. Karena kita tidak mensupport orang itu sehingga kemampuannya berlipat ganda, tetapi kita mengambil alih yang seharusnya menjadi ujian dia. Ingat ya, kita sebagai orang tua, kita pun tidak pernah akan mengerjakan PR, kita tidak akan pernah mengerjakan ujian anak-anak kita di sekolah. Biarkan mereka mengerjakan PR mereka sendiri, persoalan mereka sendiri. Sehingga ya, ketika mereka dapat nilai bagus, mereka juara. Jangan sampai kita ambil alih, kita kerjakan. Mereka juara pun juara yang nggak bermutu. Juara yang abal-abal. Demikian juga dengan keluarga kita. Kalau bantu semampu kita. Kenapa semampu kita? Bahkan kalau anggap aja kita nggak mampu. Misalkan butuh berapa? 10 juta. Wah, nyumbang 2 juta deh. Itu namanya membantu. Berapa? Butuhnya 5 juta. Wah, aku ada 50.000, itu namanya membantu. Tapi kalau 5 juta, tak ambil alih semua. Saya bayari semua. Itu sudah sombong. Karena orangnya tidak, kita sudah membatasi atau kita menutup kreativitas orang tadi untuk menghasilkan sesuai dengan kebutuhan dia. Ingat ya, orang punya utang itu gara-gara terlalu kepedean. Ya. Kita terlalu mengambil alih. Kita mengambil alih yang seharusnya menjadi tugas keponakan, menjadi tugas saudara-saudara, menjadi ujian mereka. Malah kita ambil alih dengan cara kita sendiri pinjam kepada upline, atau kita pinjam ke bank, atau kita pinjam ke institusi keuangan, atau kita pinjam ke orang lain. Sudah kita yang ditagih, tapi mereka tidak berkembang. Atau kita punya utang gara-gara kita membunuh kreativitas mereka. Jangan lakukan itu. Terima kasih. Demikian dari saya. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Kalau Anda tersinggung ya mohon maaf. Bukan maksud saya menyinggung Anda. Tapi saya yakin malam hari ini Anda paham. Ya. Atau minimal malam hari ini Anda mendapatkan sedikit pengetahuan. Oh, ternyata aku kemarin keliru di sini. Oh, ternyata si ini kelirunya di sini. Oh, ternyata kemarin aku goblok di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Keep fighting spirit. Dan go Crown Diamond. Go 5 juta poin. Mwah.